Nabi Muhammad Allah berikan derita yang paling besar-besarnya, yang paling tinggi-tingginya untuk kita umatnya. Sehingga siapapun dari kita, di saat badai ujian datang dalam kehidupan kita, di saat musibah-musibah, derita-derita, kesulitan-kesulitan, kecewa, galau, apapun yang kamu rasakan dalam kehidupan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Dia dapat mendekapmu dengan kasih sayangnya, seraya mengatakan, saya tahu rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nabi Muhammad terluka, Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad dilempari debu sampai nggak kelihatan, nggak tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Dari banyaknya debu, sampai Sayyidah Fatimah bercerita, sesudah wafatnya ibunda, ini abah saya nih pulang seperti apa keadaannya? Pulangnya selamat apa enggak nih? Nabi pulang dalam keadaan memar-memar tubuhnya, pernah. Nabi Muhammad sujud dilempari kotoran dari bangkainya unta yang udah diam 3 hari, pernah. Kita nggak pernah sampai segitunya. Kita nggak pernah yang kita cinta. Betul, teman-teman, betul.
kehilangan orang yang kita cinta. Ibu kita meninggal, berat. Ayah kita meninggal, berat. Yang sudah punya anak, anakmu meninggal, saya nggak bisa bayangin kayak apa beratnya. Yang punya suami, suaminya meninggal, berat pasti berat. Saya punya teman, saya punya kenalan seseorang, dia anaknya meninggal. Satu, dia nangis, dia bilang berat bener anak meninggal. Anaknya meninggal lagi di pondok pesantren, di pesantrenin, meninggal di pondok pesantren. Kayak apa rasa hatinya ibu dapat telepon dari pondok pesantren ngasih tahu, kamu mau ngarep jadi siapa? Hingga kamu berpikir bahwa hidup akan berjalan dengan baik-baik saja. Pasti diuji, Bu. Pasti kamu diuji, Dek. Pasti kamu diuji, Kak, Nak. Semua dari kita masing-masing sudah ada takaran ujiannya masing-masing, tak akan pernah melewati dari batasan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bicara ujian Nabi Muhammad jagonya. Bicara ujian Nabi Muhammad juaranya. Bicara penderitaan Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang disampaikan Nabi Muhammad, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Ujian sudah Allah pas-paskan, ujian sudah Allah takar sesuai keimanan. Karenanya yang paling banyak mendapatkan ujian adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang soleh, sesuai dengan ujiannya masing-masing, sesuai dengan keimanannya masing-masing. Jangan takut diuji. Takutlah tidak dapat menjalaninya dengan cara yang semestinya. Tak ada yang salah dari ujian. Ia ada untuk menaikkan kelasmu. Tak ada yang salah dari ujian. Ia ada untuk menaikkan imanmu. Seperti yang sering saya sampaikan, Allah adalah dokter paling profesional. Kita datang ke dokter, kadang kalau sakitnya ringan dikasihnya obat, pil-pil pahit dalam kehidupan. Biar kamu sembuh, biar sakit kamu gak berlarut-larut. Tapi terkadang dikasih pil aja gak nyampe, gak sembuh. Karenanya perlu yang lebih berat, disuntik. Ada tuh suntikan dalam kehidupan. Berasa sakit, tapi jangan salah, dia menyakitimu, memberimu rasa sakit bukan karena membencimu. Sama halnya dengan dokter, dia menyuntikkan obat di dalam tubuhmu bukan karena membencimu. Sesudah keluar dari sana kamu malah berterima kasih kepadanya. Apalagi sesudah kamu merasakan sekarang tubuh saya sudah jauh lebih sehat, kamu akan bilang makasih ya dok udah disuntik. Sakit padahal. Allah tuh gitu sama kita. Disuntiknya kamu, disakitinnya kamu,
Dibuatnya kamu merasakan sakit, merasakan miskin, merasakan sulit. Bukan, sekali lagi bukan karena Allah membencimu, akan tetapi karena Allah hendak menyehatkanmu dari segala penyakit-penyakit yang ada dalam dirimu, yang bisa menghalangkan keimanan, yang bisa menghalangkan rahmat, yang bisa menghalangkan kasih sayang untuk turun kepadamu. Dan terkadang ada di antara kita yang disuntik udah gak mempan nih, maka dokter tersebut memberikan kepadamu operasi. Jauh lebih sakit, jauh lebih berat. Gak apa-apa, udah diukur sama dokternya, profesional, dia sudah ngukur. Ini kuat nih, ini kuat nih. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka tetaplah percaya, yakin bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Kamu pasti diuji, Bu, dengan sakit masing-masing dengan takarannya. Ada yang sakitnya berat, ada yang sakitnya ringan tapi sering, ada yang sakitnya suka mendadak-dadak tapi sembuhnya juga mendadak-dadak, ada yang sakitnya datang pelan-pelan tapi sembuhnya juga pelan-pelan. Semuanya untuk menaikkan derajatmu, menaikkan kelasmu. Kelas yang mana, Ustazah? Kelas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Kita diberi ujian, diberi derita dalam kehidupan. Unanya terkadang Allah memberikan sakit di matamu, lemah di penglihatanmu, sebab matamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang indah. Habib Umar bilang, at-tahir la yanzur ilaihi illa tahir. Nabi Muhammad suci, tak akan bisa dilihat di akhirat kecuali oleh mata yang suci. Sementara mata kita yang sejatinya dipersiapkan Allah untuk melihat Nabi Muhammad, rupanya sudah terlanjur belepotan dosa, sudah penuh dengan penyakit-penyakit yang terdiri dari dosa-dosanya. Untuk itu Allah perlu mengujimu dengan derita. Allah perlu mengujimu dengan derita. Telingamu dipersiapkan untuk mendengar saat Nabi Muhammad berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Tapi matamu berlumuran dengan penyakit, tapi telingamu berlumuran dengan penyakit-penyakitnya. Senang mendengarkan keburukan, senang mendengarkan hal-hal yang semestinya tidak diperkenankan. Karenanya Allah perlu mensucikannya dengan derita. Mulut kamu, gigi kamu, lisan kamu, bibir kamu dipersiapkan untuk satu hari nanti kamu bisa berucap salam di hadapan Nabi Muhammad.
Tapi kan mulut kita berlumuran dengan dosa, penuh dengan penyakit-penyakitnya, perlu dibersihkan, perlu disucikan, perlu disembuhkan. Itu sebabnya Allah ngasih kita sakit gigi, Allah ngasih kita sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Jadi iklan larutan ya. Begitu pula dengan seluruh anggota tubuh kita, terutama Allah menyiapkan hatimu, Allah menyiapkan ruhmu. Hati yang mencintai manusia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya perlu disembuhkan. Hati yang sangat bergantung dengan harta, dengan uang, dengan dunia, yang kayaknya kalau nggak punya uang kayak kiamat, padahal kalau terlambat sholat biasa-biasa aja. Hati yang ini perlu disembuhkan, teman-teman. Kamu seolah berkata bahwa kehilangan uang 100-200 ribu lebih berat bagi hatimu daripada kehilangan Allah dalam hidupmu. Hati kita perlu disehatkan, hati kita perlu disembuhkan. Untuk itulah Allah berulang-ulang kali mematahkan hati kita. Itu sebabnya Allah berulang-ulang kali membuat kita jatuh dan kecewa, biar kita ngerti yang seharusnya dicinta adalah Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad. Dan rahmat Allah dalam perjalanan kita menghadapi badai ujian dalam kehidupan kita, entah itu pil pahit, entah itu suntikan yang menyakitkan, atau bahkan operasi-operasi yang membutuhkan waktu yang panjang untuk kesembuhan. Kita sudah diberi imam, kita sudah diberi pemimpin, kita sudah diberi panutan, Nabi kita Muhammad. Ia diuji dengan berbagai macam ujian, bukan untuk menaikkan kelasnya, sebab tak ada kelas yang lebih tinggi daripada kelasnya. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, Nabi Muhammad diberi ujian dalam kehidupannya, derita yang sangat banyak dalam hidup beliau. Dilempari anak kecil dengan batu kerikil hingga berdarah-darah betis mulia Nabi Muhammad. Betis, sepasang betis satu-satunya yang pernah sampai di Sidratul Muntaha harus terluka karena dilempari anak kecil dan budak-budak hina. Tapi Nabi merasakannya. Untuk apa? Naik kelas? Bukan. Rutabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Kata Habib Ali Habsyi, derajatnya Nabi Muhammad taskutul amaniyu hasra, harapan seseorang putus asa dengan hanya melihatnya. Derajat mustahil dijangkau oleh siapapun.
kelas yang mustahil bisa diraih oleh siapapun. Kelasnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Bagaimana menurutmu kelas seseorang yang Allah sandingkan nama Allah hanya dengan namanya di tiang-tiang arsy, di pintu-pintu surga? Bagaimana menurutmu? Ia tak perlu ujian untuk menaikkan kelasnya. Ia sudah berada di kelas tertinggi. Untuk menghapuskan dosa, kita semua tahu nabi-nabi maksum, nabi-nabi mustahil berbuat dosa. Tapi nabi diberi ujian, nabi diberi derita. Kenapa? Untukmu, untukku, untuk kita. Nabi oleh Allah diberi banyak kesusahan, banyak derita, banyak kesakitan, banyak kemiskinan, hingga mengganjal perutnya dengan batu. Jenis kelaparan macam apa itu? Saudara sekalian, bahkan di saat perang seperti sekarang di Palestina, saya tak pernah melihat, wallahu a'lam, tapi saya tak pernah melihat seseorang sampai mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Nabi Muhammad merasakannya, bukan sekali dua kali. Sampai para sahabat mendengar suara gemertakan batu saat ruku sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung itu menaruhkan beberapa batu di perut beliau yang mulia dari laparnya beliau, hingga suara batu bebatuan tersebut terdengar di saat Nabi Muhammad mengarah ke ruku ataupun bangun dari ruku ataupun hendak sujud. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad Allah berikan derita yang paling besar-besarnya, yang paling tinggi-tingginya untuk kita umatnya, sehingga siapapun dari kita di saat badai ujian datang dalam kehidupan kita, di saat musibah-musibah, derita-derita, kesulitan-kesulitan, kecewa, galau, apapun yang kamu rasakan dalam kehidupan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Dia dapat mendekapmu dengan kasih sayangnya, seraya mengatakan, saya tahu rasanya, saya pernah mengalaminya, saya tahu rasanya, sebab saya pernah mengalaminya, yang bahkan lebih berat, lebih besar dari apa yang kamu rasakan. Maka tetaplah di sini, bersabarlah hingga kita dapat berjumpa di depan telagaku suatu saat nanti. Diucapkan Nabi ketika haji wada di hadapan seluruh sahabat-sahabatnya, 124.000 sahabat dari Ansar, dari Muhajirin,
tua, muda, anak-anak, balita, bayi, dibawa semua saat itu ikut haji wada bersama dengan Nabi Muhammad. Laki-laki, perempuan, dari kota, dari desa, berilmu ataupun tidak berilmu, semuanya, kaya, miskin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perwakilan kita semua hadir menyaksikan ketika Nabi Muhammad berpesan untuk kita umatnya sepanjang zaman. Diawali ucapannya dengan mengatakan, falyuballighu syahid minkumul ghaib, yang hadir di antara kalian harus menyampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini dari generasi-generasi yang berikutnya. Sampaikan secara bergantian. Dariku, kata Nabi Muhammad, sampaikan secara bergantian kepada umatku. Aku menyampaikannya kepada kalian, kalian menyampaikannya kepada generasi tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya terus sampai di zaman kita sekarang ini. Disampaikan oleh para ulama-ulama, dituliskan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad menyampaikan pesannya kepada kita sekalian, fasbiru hatta tulku alayyal haud, wahai umatku, bersabarlah, bersabarlah hingga kalian menjumpaiku di depan telagaku. Maka untuk segala deritamu tidak masalah selagi itu membawamu kepada perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu dikasih sakit, saat kamu sakit kamu bilang, diri, badan, gak apa-apa ya, sakit sedikit, kita nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Saat kamu kecewa, saat kamu kehilangan seseorang, saat hatimu terluka, sampaikan pada hatimu, wahai hati, bertahanlah, wahai diri, sabarlah. Gak apa-apa dikecewakan, gak apa-apa patah, gak apa-apa kehilangan, asal kita akan tetap berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu dikasih kemiskinan, bilang sama dirimu, wahai diri yang sabar, Nabi kita lebih miskin daripada kita. Wahai diri yang sabar, jangan pinjol, jangan judi, jangan nyuri, jangan minta kepada manusia siapapun itu orangnya. Wahai diri, tetaplah elegan, wahai diri, tetaplah anggun, wahai diri, tetaplah aziz, tetaplah afif, tetaplah terhormat. Jangan sampai kemiskinan membuat kita hina hingga kehilangan kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad.
Saudariku sekalian, jangan pernah batalkan janji pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk kita. Nabi Muhammad ada untuk kita. Kasih sayangnya menurutmu buat siapa? Kasih sayangnya Nabi Muhammad tuh besar banget. Ibaratnya kasih sayangnya Nabi Muhammad tuh kapal. Itu kapalnya muat buat semua umat Islam. Bahkan muat buat semua umat Islam dikali 2. Dikali 3, dikali 10, muat. Kasih sayangnya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampai mengatakan tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang bagi semesta, bagi seluruh umat manusia. Besar sekali kasih sayangnya. Cukup bagimu teman-teman, cukup. Masalahnya hanya ada pada dirimu sendiri. Kamu minta atau kamu malah berlari menjauh darinya? Kamu dekati atau kamu malah tidak peduli? Kamu mengejar atau justru malah lari menjauh darinya? Yuk, dia ada untuk kita. Maka mari kita kejar di sisa hidup yang kita punya. Entah tersisa berapa bulan lagi, entah tersisa berapa tahun lagi, bahkan mungkin entah tersisa berapa hari lagi. Tapi saya, kamu, kita semua pasti akan mati. Dan ketika mati, ditutuplah sudah pintu kita dapat mengejar dan mendekati Nabi Muhammad. Begitu ajalmu tiba, begitu ajalku tiba, kita sudah tak lagi punya peluang untuk mendekati Nabi Muhammad. Kita tak lagi punya kesempatan untuk bisa mengejar Nabi Muhammad. Sekarang kesempatannya masih ada padamu, kesempatannya masih ada padaku. Mari segera kita kejar baginda Nabi Muhammad. Dekati Nabi, dekati Nabi. Dosa-dosa kita perlu ampunan. Kalau kamu kepengen hidupmu tidak terlalu banyak derita dan kesusahannya, dosa-dosanya biarkan gugur dengan sendirinya. Sebab ketika kamu sehat, bukankah kepada seseorang yang sudah sehat, dokter hanya akan berkata padanya, selamat, penyakitmu sudah tak ada lagi dalam tubuhmu, pulanglah dan beristirahatlah. Wasalli alaihi wartah. Tadi ada tuh salah satu bacaan yang dibaca sama siapa tadi? Salli alaihi wartah. Terus apa tuh? Walqa unsi wafrah.
bersolawatlah padanya, kemudian bersantailah. Walqa unsi wafrah, sesudahnya bersenang-senanglah dan berbahagialah. Kapan itu? Kalau kamu sudah jadi hamba-hamba yang dosamu tak lagi tersisa. Kalau kamu sudah jadi hamba-hamba yang sembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada dalam hatimu. Para wali-walinya Allah hidup dalam ketenangan yang luar biasa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya para kekasih-kasih Allah, mereka tidak punya rasa takut dan tidak pula khawatir. Sekarang masalahnya tinggal satu. Gimana cara kita mau ngejar Nabi Muhammad? Gimana cara kita mau mendekati Nabi Muhammad? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, deketi dengan cinta. Pelajari sejarahnya, cari tahu Nabi itu kalau dapat ujian, kalau dapat derita, Nabi berbuatnya apa. Cari tahu Nabi nyuruh kita saat diuji ngapain. Nabi nyuruh kita nomor 1 banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita tuh diuji karena dosa-dosa kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tuh dikasih pil pahit, disuntik, adalah untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang tak lain tak bukan adalah dosa-dosa kita. Karenanya biar pendek masa deritanya, banyak senengnya, banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah. Sebelum tidur minta ampun, habis selesai sholat mohon ampun. Di majlis kita mohon ampun. Diajarin juga menabi, kalau kita sedang diuji dengan apapun, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Kata Nabi Muhammad, innal sadaqah, innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Sesungguhnya bala, musibah, ujian, derita yang datang kehalangan kalau dicegah sama sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, bakiru bis sadaqat. Kalau mau sedekah segerakanlah, jangan tunda-tunda. Fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah, karena bala kehalangan kalau terhalang oleh sedekah. Diajarin sama Nabi juga hal yang indah luar biasa untuk kita menghadapi derita, yaitu dengan berdoa. Doa. Jangan jauh-jauh hidupmu dari doa, terutama di sepertiga malam yang terakhir, teman-teman. Ini kayak masa-masa sekarang nih. Patah hati kita melihat penderitaan saudara-saudari kita di Palestina, di Gaza. Menurut saya hal yang sangat berpengaruh adalah guncangan arsy, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan pertolongannya kepada mereka. Gimana caranya? Guncang arsy Allah dengan doa-doamu, terutama di sepertiga malam yang terakhir.
Karena doa-doa tersebut menembus lapis langit, saudariku sekalian. Bahkan qadha, keputusan-keputusan Allah, takdir-takdirnya Allah, la yaruddul qadha illa du'a. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang menghalangkan qadha qadarnya Allah lebih daripada doa. Siapa nih di antara kita yang sejak mendengar berita peperangan di sana, sejak melihat di televisi ataupun di media-media sosial tentang apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di sana, siapa di antara kita yang saat tahajudnya di waktu sujud ia menangis memohon kepada Allah, ya Allah, unsurna wal muslimin, ya Allah, tolonglah kami dan tolonglah umat Islam. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dengan linangan air mata meminta kepada Allah, ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Saudara-saudariku yang ada di sana, kasihani ya Allah. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, istri suami yang kehilangan pasangannya, bahkan orang-orang yang kehilangan anggota tubuhnya, kasihanilah mereka ya Allah. Doa menembus lapis langit. Nabi mengajarkannya kepada kita. Dan tentu saja hal terindah lain yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita adalah bersolawatlah, ucaplah salam, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah salam padanya. Tiap kali kamu bersolawat, dengarkan saya teman-teman, tiap kali kamu bersolawat, saya tahu kamu sekarang sedang mendengarkan saya, tapi yang ini tolong dengarkan tak hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu, sebab saya menyampaikannya dengan sepenuh hati saya. Tiap kali kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, tiap kali kamu bersalam kepada Nabi Muhammad, kamu sedang mengetuk pintu Nabi Muhammad. Tiap kali kamu membaca, tapi tak hanya dengan lisanmu, tapi juga dengan hatimu, kamu berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Atau kamu membaca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Atau saat kamu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apapun salawat yang kamu baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Salawat apapun yang kamu baca, tiap kali kamu membacanya, kamu sedang mengetuk pintu Nabi Muhammad yang datang dan mengetuk pintu. Kamu boleh berharap
Satu hari nanti dia akan membukakan pintunya. Maka untuk segala apapun yang datang dari kehidupanmu, dari kesulitan-kesulitan kehidupan, bersolawatlah, kemudian tunggulah sampai dia membukakan pintu. Bersolawat pakai hati, bukan hanya sekedar pakai lisan. Bukan urusan saya solawat tiap hari sekian ribu kali, tapi hanya sekedar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang saya maksudkan. Akan tetapi solawat yang kamu datang, kamu membayangkan dirimu dengan sepenuh kerinduan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kamu berkata, ya Allah, sampaikanlah solawat dan salammu untuk baginda kami Nabi Muhammad, sebab dia adalah tibbil qulub, dokter buat hati kami ya Allah. Karenanya karuniakanlah syifa, karuniakanlah kesembuhan, kesehatan, keselamatan bagi hati-hati kami. Saudariku sekalian yang saya muliakan, senjata indah, cara paling ampuh telah disampaikan Nabi Muhammad untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Mendekatlah terus kepadanya, senantiasalah bersolawat padanya, penuhi hatimu dengan cinta dan rindu padanya. Senantiasalah hatimu menghadirkan, mengadu, menyampaikan kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan tunggulah, jika kamu terus melakukannya, satu hari nanti dia akan membukakan pintu. Yuk, mumpung lagi kumpul semuanya nih di sini, kita akan akhiri majelis kita dengan kita membaca sholat. Kita niatkan hati kita biar pada sehat semua, badan kita biar pada sehat semua, mata zahir, mata batin biar pada terang semuanya, hingga mata batin kita Allah izinkan untuk memandang manusia paling indah baginda Nabi besar Muhammad dan bertemu dengannya dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kita baca Tibbil Qulub. Silahkan yang masih ada air dibuka. Nanti anak-anaknya dikasih, suaminya dikasih, orang tuanya mungkin yang ada bersamamu. Kita minta kepada Allah semua kesulitan-kesulitan kita, semoga Allah berkenan untuk menjadikan baginda kita Nabi besar Muhammad sebagai penawar, sebagai solusi terbaik, sebagai hadiah terindah bagi semuanya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
عليها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul wa tammi kulli sul ma'mun. Wa bi niyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Amin ya Allah. Silahkan masing-masing sebutkan hajatnya. Amin ya Allah. Dan hajat kami adalah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar adalah syafaat baginda kami Nabi besar Muhammad, pertolongan dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Engkau bagikan padanya kasih sayang yang sangat besar? Amin. Bukankah kasih sayangnya layak untuk kami semuanya ya Allah, umatnya? Amin. Kami umatnya. Amin. Kami umatnya. Amin. Karuniakanlah kepada kami kasih sayangnya ya Allah. Amin. Hingga kami jadi umatnya yang benar. Amin. Hingga Engkau bimbing kami ya Allah. Amin. Syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Amin. Untuk lisan-lisan kami, biar dia dapat senantiasa berbicara yang benar, tidak menyakiti siapapun. Amin. Ya Allah, syafaat dan kasih sayang Nabi Muhammad untuk seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Amin. Agar dia bisa menjadi anggota tubuh yang terjaga ya. Agar mata kami layak berjumpa dengannya ya Allah ya Rabb. Amin Allah. Agar tangan kami layak untuk bersalaman dan mencium tangannya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Agar kaki kami layak untuk melangkah di belakangnya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Syafaatnya untuk kami ya Allah. Amin ya Allah. Kasih sayangnya untuk kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Untuk hati-hati kami. Amin. Biar hati kami ngerti siapa yang harus dia cinta. Biar hati kami faham harus kecewa dari apa, harus bangga dari apa, harus senang dari apa, harus sedih dari apa. Ya Allah, kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami ya Allah, hingga mendidik hati-hati kami, memperbaiki hati-hati kami, membersihkan hati-hati kami, mensucikan hati-hati kami. Kasih sayang Nabi Muhammad ya Allah untuk hati-hati kami, biar gak kebanyakan cinta terhadap dunia ya Allah. Biar hati kami tidak terlampau bergantung dengan dunia ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Ya Allah, kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami, membimbing hidup kami, membimbing saat mati kami. Amin.
kasih sayang Nabi Muhammad Ya untuk Rabb. alam kubur kami ya Allah. Ya Rabb. Kami yang takut kegelapan, Amin. sinarkanlah kubur kami nanti Amin. dengan kasih sayang Nabi Amin. Muhammad, Amin. dengan cahaya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kami yang takut sendirian ya Allah, Amin. perkenankan kami berjumpa Nabi Amin. Muhammad Amin ya Allah. di dalam alam kubur kami ya Allah. Amin ya Allah. Kami yang takut kesempitan, Amin. bukankah kasih sayang Nabi Muhammad luas? Luaskanlah kubur kami dengan Ya kasih Rabb. sayangnya Amin. ya Allah. Doa yang sama kami haturkan untuk kedua orang tua kami, Amin ya Allah. untuk suami kami, Amin ya untuk Allah. anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, Amin. anak-anak kami ya Allah. Amin. Jadikan Nabi Muhammad menyayangi mereka ya Allah. Amin, ya Jangan Allah. biarkan Nabi Muhammad meninggalkan mereka ya Allah. Amin, Kami ya titipkan Allah. anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Kami titipkan anak-anak kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah mereka hambamu dan Amin. bukankah mereka adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Jauhkan mereka dari segala dosa ya Allah. Amin. Jauhkan mereka dari Amin. apapun yang menghalangkan mereka Amin. dari rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari Amin. apapun yang menghalangkan mereka dari Nabi Amin. Muhammad ya Allah. Kami titipkan mereka semua kepadamu ya Amin, ya Allah. Sampaikan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad. Allah barik alaihi. Ya Allah, jika kami tak layak sampai kepada syafaat Nabi Muhammad, bukankah syafaat Nabi Muhammad Ya layak Rabb. sampai pada Ya kami? Rabb, ya Rabb. Jika kami tak pantas untuk mendapatkan kasih sayang Nabi Amin. Muhammad, Amin. bukankah kasih sayangnya pantas untuk sampai kepada Amin. kami, sebab kami Amin. adalah umatnya. Amin ya Allah. Maka jangan halangkan kami darinya ya Amin. Allah. Nabi Muhammad untuk Amin. kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan Amin, kami ya dalam Allah. husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Jadikanlah kalimat terakhir Rabb. Amin. yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah Amin. kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan kalimat tersebut kami hidup. Matikan pula lah dengan kalimat tersebut. Dalam kubur dengan kalimat tersebut, di mahsyar Amin. dengan kalimat tersebut, Amin. hingga datang kami ke negeri akhirat dengan kalimat Amin. tersebut. Dan masukkanlah kami ya Allah Amin. ke dalam Amin. surgamu dengan kalimat tersebut. Amin. Di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah,
Allah sampaikan juga saya ke tempat ini. Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bait min buyutillah. Rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita udah disampaikan di rumah Allah di dunia. Allah sampaikan pula ke Baitullahil Haram di Mekkah. Dan Allah sampaikan pula di tempat keridhaannya surga Allah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan kecewakan aku, jangan buat aku susah pada hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nanti di akhirat saat manusia dibangkitkan, ya Allah, jangan buat saya susah, jangan buat saya kecewa. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang itu loh ya Allah, hari yang tidak bermanfaat orang bawa harta, hari yang tidak bermanfaat orang bawa anak. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karenanya siapapun di antaramu yang akan menuju ke akhirat, semua dari kita menuju ke akhirat. Siapapun di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang tidak sedih, menjadi orang yang tidak kecewa, menjadi orang yang tidak ketakutan, menjadi orang yang berhasil. Siapa di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti berbahagia, bersukacita? Siapa yang kepengen di hari akhiratnya nanti bergembira? Pastikan saat-saat ini, saat hidupmu di dunia ini, pastikan kamu sedang menuju kepada keselamatan hati. Hatimu selamatkan. Hatimu selamatkan, teman-teman. Hatimu selamatkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita selamatnya hati insyaallah. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Nabi kita Muhammad menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia bagus, ia selamat, ia bersih, selamatlah seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak, ia hancur, ia gelap, ia mati, maka hancur pulalah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Maka ka de na ne, banyak nenek-nenek di sini.
saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati. Apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan. Silahkan kamu pikirkan nih kondisi hati saya nih kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian. Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian. Allah nggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah nggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah nggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah nggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini, teman-teman. Meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Sedang berada di manakah saat ini? Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya? Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya? Iya, belum sarapan. Gara-gara buru-buru, takut nggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru, kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu. Allah melihat darimu, nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian
demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati, teman-teman. Semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia, akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas, gimana sih caranya nyelamatin hati? Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba, bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar, tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil,
Seperti melihat tetangga terus kamu bilang, ya ampun cakep banget ya. Nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina. Seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih. Kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik. Sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka tersebab dosa, dosa, dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman terkeluar, tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, gak apa-apa. Hidup gak pernah punya kendaraan sendiri, gak apa-apa. Gak pernah punya HP yang canggih, gak apa-apa.
Saya hidup di atas muka bumi ini, nggak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Nggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih. Hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bigalbin salim. Kamu bawa hati yang selamat. Insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa. Mati nggak bawa anak nggak apa-apa. Nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah. Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami. Katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ma min buk'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah
baik di bumi ataupun di langit, illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia nggak nurut. Iblis ibadah 70.000 tahun. Nggak nurut sekali doang, sekali aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang, tantang petenteng gak mau sujud. Allah tanya, ma manaka antas judali Adam id amartuk? Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam, padahal aku yang telah memerintahkanmu? Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud. Kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Gak gitu. Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis nggak bilang, males ya Allah saya sujud, lagi bisulan, misal. Enggak gitu juga. Makanya orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya, itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini nih. Ketika ditanya apa yang membuatmu nggak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam, iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya berasal dari api, sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak ya Allah, sementara api begitu hebatnya. Fahbit minha fa innaka rajim. Kata Allah, kita yang taat sama dosa sama-sama baik. Yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat raqib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan. Sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita? Iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosamu, kamu gak akan selamat. Kamu tidak akan selamat.
Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, Kak, Dek, Nak, nggak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat, saya tiap malam bangun tahajud. Kamu nggak nyampe seujung kukunya ibadah iblis 70.000 tahun. 70.000 tahun. Sujud pada Allah SWT di tiap jengkal tanah. Nih tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis. Waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya enggak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan. Dosa-dosamu taubati. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi taubat. Saat-saat mandimu kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, sebagaimana air membersihkanku dari segala kotoran-kotoran di badanku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung. Betapa ia telah melumuri dirimu itu. Betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu, berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu. Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti,
Anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih jadi anak. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu kok bandel banget sih, mama nyesel punya anak kayak kamu. Astagfirullah. Betapa lisanmu menyakiti hati tetanggamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekelilingmu merasakan gangguan dari lisanmu itu, tersakiti dari lisanmu itu. Tapi meskipun entah sudah berapa banyak dosa tercatat dari lisanmu, Allah masih tetap membiarkan lisanmu dapat berbicara sampai saat ini. Nikmat tak henti-henti Allah berikan kepadamu, bukan? Betapa durhakanya diri kita. Namun betapa penuh rahmatnya Allah kepada kita. Betapa berlumurannya kita dengan dosa-dosa. Namun betapa Allah bersama dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, tak henti-hentinya membanjiri kita dengan kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Sesudah kamu ingat-ingat dosamu, kamu ingat nikmat Allah kepadamu, kamu ucapkan seperti ucapan baginda Nabi Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku adalah hamba-Mu yang Kau perintahkan buat taat, yang Kau perintahkan untuk menepati janji semampuku. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya perbuatan yang telah aku lakukan. Begitu buruk, begitu jelek dosa yang telah aku perbuat padamu, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, Engkau selalu datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa abu'u bi dzambi, sementara aku selalu datang padamu dengan dosa demi dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang serius, menangislah di hadapannya. Menangislah di hadapannya. Dalam keheningan malam saat tiada sesiapapun yang melihatmu. Jauhkan dulu apapun yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Jangan lagi khusyuk-khusyuk begitu tiba-tiba kedengaran suara Shopee.
Kamu langsung jadi hilang konsentrasi. Yang mana nih ya? Bismillah. Kalau kamu pengen punya hati yang selamat, nomor 1 adalah taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Nyesel telah berbuat dosa, meninggalkan dosa-dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya terkait sama manusia, ada syarat keempat yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti hatinya tersebut. Yang kamu habis bikin dosa sama dia, minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau saya nih punya banyak hajat nih, punya banyak permintaan, tapi waktunya sempit buat doa. Doa apa yang seharusnya saya panjatkan? Misalnya nih, lagi sebentar nih bisa kepegang Hajar Aswad. Lagi sebentar nih bisa ada di depan Ka'bah. Lagi sebentar nih bisa ada di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Sesudah kita ucap salam kepada baginda Nabi, ini apa nih yang harus saya minta kepada Allah? Hajat saya banyak, sementara waktu saya sempit buat doanya. Apa yang harus saya mintakan? Apa sebaik-baik hajat yang perlu kita mintakan di saat tidak banyak waktu untuk memintanya kepada Allah? Syekh tersebut menjawab, Is'alil maghfirah, mintalah ampunan dari Allah. Sebab bagaimana mungkin kamu meminta hajat-hajat yang lain sementara kamu masih belum berada dalam pandangan rahmatnya Allah. Kamu masih terusir dari pintunya. Kamu udah minta-minta. Nih kayak istri lagi minggat sama suaminya, kemudian dia WhatsApp, tolong dong transferin saya. Lah balik dulu. Baru minta. Tiap kita ngerjain dosa adalah tiap langkahan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kamu mengerjakan dosa adalah langkahan-langkahanmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mendekat dulu, masuk dulu, Allah bukain pintu dulu, baru deh silahkan minta yang lainnya. Kalau sempit waktumu, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kerjaan kita nih suka salah-salah kalau doa. Giliran lagi ada hujan nih, wah doa mustajab, langsung, ya Allah jodoh ya Allah. Yang cakep, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang soleh, banyak bener. Padahal kalau ngelihat dirinya kagak ada pantes-pantesnya. Kalau kamu pengen jodoh yang soleh, solehahkan dulu dirimu itu. Begitu datang hujan, ya Allah, duit yang banyak ya Allah, duit yang banyak ya Allah. Mintalah dulu ampunan. Sebab kamu mati nggak bawa jodoh nggak apa-apa, kamu mati nggak bawa duit nggak apa-apa. Tapi kita mati harus bawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa akan mengotori ruang hati kita. Maka syarat utama hati yang bersih adalah
keluarkan sampah darinya dengan cara taubat. Mohonlah ampun pada Allah. Secara serius. Cukup sekali Ustazah? Enggak cukup, lo dosanya banyak. Tiap habis sholat minta ampun. Tiap ada kesempatan buat doa minta ampun. Tiap lagi datang hujan minta ampun. Tiap lagi ziarah ke makam Nabi, ke makam wali minta ampun sama Allah. Tiap lagi datang orang soleh, katanya doa sambil memandang wajah orang soleh yang mustajab. Apa yang mesti kita minta? Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu syarat mutlak utama. Pengen hatimu selamat, keluarkan sampah-sampahnya. Habis keluarin sampah-sampahnya, nah sekarang udah bersih. Ternyata ada penyakit-penyakitnya. Ada bagian itu yang atapnya bocor. Ada airnya yang tersumbat. Penyakitnya rumah. Bukan begitu? So ikut sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen hatimu jadi hati yang selamat, sembuhkan hatimu dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Apa aja sih penyakit-penyakitnya hati? Banyak. Imam Ghazali menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai jadi satu kitab yang tebal membahas mengenai hal-hal yang buruk yang ada dalam hati manusia. Pembahasan panjang, nggak akan keburu waktunya buat bahas panjang itu. Tapi saya bilang, Bu, kayak rumah. Saya pernah beli rumah. Suami saya beli rumah. Kemudian saya liatin rumahnya bagus, bersih, cakep, udah nih. Kemudian satu hari saya ajak teman saya yang ngerti urusan rumah, ahli desain interior rumah. Saya bawa masuk dalam rumah saya, dia liatin, ini bocor nih Ustazah, yang ini nih harus cepet-cepetan ditambal. Terus dia lihat ada bagian atap tuh bocor tuh Ustazah, tambal dulu Ustazah. Dibenerin dulu tuh Ustazah sebelum ditempatin. Bu, saya kirain rumah saya udah bagus. Ternyata kalau dilihat sama ahlinya baru ketahuan. Kita juga begitu semua. Kita kirain hati kita baik-baik aja. Tapi kalau kita duduk ngaji, kalau kita hadir di majelis taklim, kalau kita dengerin kajian-kajian, kita baru paham. Ya Allah, ternyata hati saya ada penyakitnya di sini. Ternyata saya juga punya penyakit yang ini. Ternyata saya punya penyakit yang ini. Karena jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengaji. Biar kita paham penyakit-penyakit hati kita tuh di bagian mana. Sehingga kita bisa konsentrasi buat mengobatinya. Ada tuh bagian atap yang dibilangin sama temen saya nggak terlalu peduli. Saya liatin kecil aja kok. Sampai satu hari, untung aja saya nggak ada di bawah situ, jebol